Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Isi dengan NIM 24010 dari kelas basis data 2C. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan untuk syarat tugas dari tugas yaitu P05 konsep trigger dalam database. Yaitu studi kasus marketplace, mahasiswa diminta membuat trigger pada database marketplace untuk menginisiasi proses pada database. Gunakan tabel yang sudah ada pada database marketplace seperti tabel, produk, user, transaksi, detail transaksi, stok, log jika diperlukan. Untuk trigger pada database yaitu biasanya digunakan untuk mengotomatisasi proses di dalam database untuk menjaga validitas dan konsistensi data serta mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi akibat input manual yang digunakan oleh pengguna. Untuk tugas pertama yaitu trigger validasi data, yaitu tujuan untuk memastikan data yang masuk ke database valid. Yaitu untuk studi kasus pada tabel produk terdapat field text ID, kolom teks ID produk, nama produk, harga, dan stok. Buat trigger pivot insert untuk memastikan harga tidak boleh dari 0. Jika tidak valid maka menampilkan error. Baik, langsung saja kita buat untuk validasi pada harga produk. Untuk harga produk saya ada pada tabel harga produk ini, yaitu dengan ada ID harga dan relasinya yaitu pada ID produknya. Langsung saja kita buat untuk trigger pada SQL-nya, yaitu pertama kita buat untuk delimiternya. Delimiter ini perintah untuk mengganti tanda akhir query sementara. Tujuannya untuk beberapa perintah SQL yang menggunakan tanda titik koma. Jika tidak diganti, MySQL akan menganggap query ini sebagai akhir query sebelum trigger selesai ditulis. Jadi untuk delimiter akhirnya dengan tanda titik komanya. Yaitu selanjutnya kita buat untuk create triggernya, kita buat create trigger, yaitu tentang kita beri nama yaitu dengan validasi harga. Kita buat untuk nama triggernya yaitu transaksi validasi harga. Lalu kita buat untuk before insert harga produk, yaitu before insert produk ini artinya trigger akan dijalankan sebelum pengguna menginputkan data pada kolom harga produk, sehingga sebelum data dimasukkan akan dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ketentuannya apakah atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu for each row ini akan memproses setiap barisnya pada baris triggernya. Yaitu selanjutnya untuk begin dan end if ini adalah untuk bagian dalam yang trigger bagian trigger yang akan dijalankan eksekusi, yaitu bagian query inti dari trigger yang akan dijalankan nantinya, yaitu kita buat if jika
harga jika harga tidak boleh dari 0. Nah, ini untuk jika ini harga ini untuk mengambil nilai data inputan dari user pada kolom harga. Jadi yaitu jika data harga kurang dari 0, maka dan kita masukkan untuk sinyal SQL state-nya untuk sinyal agar nilai sinyal errornya atau peringatan validasi errornya akan muncul, yaitu dengan 45.000. Nah, kita set pesannya agar tampil nantinya pada saat user menginputkan harga jika kurang dari 0. Untuk validasi tampilan error jika tidak boleh kurang dari 0. Lalu kita end if dan kita endkan, lalu udah ada delimiter tutup. Nah, untuk pada bagian ini yaitu jika data nilai inputan dari user pada kolom harga kurang dari 0, maka sinyal state ini untuk memunculkan pesan errornya nantinya. Nah, untuk isi pesannya yaitu set message text, yaitu harga tidak boleh kurang dari 0. Kita kontrol enter. Ini sudah berhasil. Yaitu selanjutnya kita buat untuk ada stok barang tidak boleh kurang dari 0. Kita cek untuk stok barang nah, untuk stok barang ada pada produk varian, kita buat saja nanti, lalu kita ubah itu nama trigger, kita buat dari kita buat namanya yaitu triggernya yaitu validasi stok. Untuk before sama seperti tadi, trigger akan dilakukan ketika sebelum user menginputkan data ke dalam tabel produk varian, lalu for each untuk menjalankan setiap barisnya jika banyak. Untuk bagian ini kita ubah pada kolom harga, kita ubah menjadi kolom stok, lalu stok barang tidak boleh kurang dari sama seperti tadi. Untuk bagiannya ini jika data stok inputan dari user kurang dari 0, maka akan menampilkan pesan error dengan pesannya yaitu stok barang tidak boleh kurang dari 0. Jalankan
salah pada stok. Ini ada, kita copy paste, kita jalankan pelan. Kita coba hapus terlebih dahulu pada produk varian, nanti kita buat lagi. Hapus deadline. Validasi harga masih ada, kita coba jalankan. Delimiternya ada yang kita coba cek. Kita coba lihat. Ini harusnya sudah bisa. Kita coba pada tesnya untuk mengetes apa tugas pertama untuk dicoba pada SQL-nya. Kita coba tes dengan insert into untuk cek menambahkan harga produk. Itu harga produk pada tabel harga produk dengan ID produk, lalu ada harga pada kolom harga, lalu next dengan value, dengan nilai value yaitu 10 dan data nilai yaitu 10. Harga minus harga yaitu minusnya yaitu minus 1000. Kita coba tambahkan. Nah, ini sudah berhasil, ada pesan menyatakan yaitu harga tidak boleh kurang dari 0, yaitu sudah sesuai dengan pernyataannya, yaitu jika tidak valid maka akan menampilkan pesan errornya. Untuk selanjutnya yaitu kita coba tes untuk pada stok barang, yaitu kita masuk ke insert into produk varian, kita masukkan pada ID produk, kita masukkan stok, lalu kita masukkan dengan stok minus 5. Nah, ini sudah sesuai, yaitu karena stoknya ini harus lebih dari 0, artinya min 5 ini di bawah, kurang dari 0 atau di bawah
nol, yaitu akan terdapat pesan yaitu stok barang tidak boleh kurang dari nol. Itu sudah sesuai. Yaitu untuk selanjutnya, untuk soal kedua yaitu trigger mengupdate tabel lain. Tujuannya yaitu trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Studi kasus terjadi ketika transaksi stok produk harus berkurang otomatis, yaitu pada detail transaksi. Berarti pada pesanan item, misalnya ID detail pesanan, ID produk, jumlah. Lalu logika saat data dimasukkan ke detail transaksi, produk dikurangi sama dengan jumlah. Tabel dan kasus disesuaikan dengan database Anda. Berarti untuk tabel detail transaksi yaitu pada pesanan item, ada juga dengan jumlah pesanannya, jumlah harga yang dipesan. Langsung saja kita buat untuk delimiternya. Delimiter kita buat untuk triggernya yaitu create trigger itu tentang stok produk, tentang stok produk. Lalu kita selanjutnya yaitu after insert on pesanan pada tabel pesanan item. Nah, sebelumnya kan before insert on pesanan item. Nah, untuk pada trigger ini yaitu after insert on pesanan item, artinya trigger akan dijalankan ketika setelah user menginputkan data atau nilai pada tabel pesanan item. Artinya ini trigger akan dijalankan setelah user menginputkan data pada tabel pesanan item. Lalu selanjutnya yaitu kita jalankan per barisnya dengan for each row. Untuk begin selanjutnya yaitu untuk begin isi dari triggernya. Lalu yaitu kita untuk update pada tabel produk varian dengan set kolom stok produk sama dengan stok dikurangi new ini mengambil data nilai inputan pada kolom jumlah pesanan pada pesanan item. Lalu where ID produk sama dengan new ID produk. Kita kan nah, ini untuk bagiannya yaitu pertama kita update untuk kita tuju yaitu update produk varian yang terdapat jumlah stok barang. Nah, kita untuk set stok lagi yaitu dengan stok barang yang ada dikurangi dengan jumlah pesanan yang di check out
oleh user artinya akan berkurang, di mana where ID sesuai pada ID produknya. Lalu kita jalankan Ctrl Enter. Nah, bentar, ini harusnya sudah bisa. Kita cek pada triggernya. Nah, bentar, kita cek, kita show trigger apakah sudah ada. Sorry, show bisa ya. Show trigger nggak bisa. Sorry. Nah, itu stok produknya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu kita akan mengetes untuk apakah sesuai pada soalnya. Kita akan mengetes dengan SQL nya yaitu kita tambahkan data insert into, masuk ke tabel pesanan item dengan kolom ID pesanan, lalu ID produknya, lalu jumlah dan subtotal. Sebentar, sebelum ini coba kita cek terlebih dahulu. Kita coba select salah satu, kita coba select nantinya salah satu stok barang. Kita cek sebelum kita coba melakukan transaksi, yaitu class select ID product, select ID product, lalu stop from tabel product varian dengan where dengan ID product sama dengan 10. Nah, di sini ada pada produk ID 10 yaitu terdapat 60 stok. Lalu kita coba untuk melakukan transaksi pesanan. Kita lakukan dengan insert, kita masukkan insert itu, kita masuk ke tabel pesanan item dengan ID pesanan, lalu ID produk, masuk ke kolom jumlah dan subtotal. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu ID pesanan, misalnya pesanan ke-1, dan ID produknya yaitu tadi 10. Kita cobakan jumlah pesanan yaitu 4 buah, lalu subtotalnya yaitu kita coba 2 juta. Nah, lalu kita enter. Nah, ini sudah dilakukan pesanan. Kita cek lagi.
Kita cek lagi dengan insert, ya, dengan select, kita cek edit produk dengan stok barang dari tabel produk varian where di edit produk sama dengan 10. Kita cek seharusnya untuk stok barang sudah berkurang. Nah, stok barang sudah berkurang, yang tadinya yaitu 60 berkurang 4 yaitu menjadi 56. Jadi untuk trigger mengupdate tabel lain yaitu seperti detail transaksi artinya sudah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu kita tugas 3 yaitu trigger melengkapi data otomatis. Tujuan trigger bisa mengisi data otomatis tanpa inputan user. Studi kasus pada tabel transaksi terdapat file di transaksi ID user, tanggal, total harga, masih sampai trigger tanggal otomatis diisi tanggal sekarang. Silakan belajar. Baik. Jadi intinya yaitu untuk trigger ini untuk melengkapi data otomatis yaitu tanggal otomatis yang sesuai saat user menginputkan datanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan kita buat untuk trigger yaitu untuk ketika melengkapi data otomatis kita buat triggernya yaitu dengan create trigger. Nama triggernya yaitu tanggal. Kita coba untuk tanggal pesanan, lalu untuk eksekusinya yaitu sebelum data ditambahkan pada tanggal pesanan ini di tanggal pesanan berarti pada tabel pesanan, lalu for each untuk menjalankan setiap barisnya row, lalu ada breaking. Nah, untuk selanjutnya yaitu jika if new tanggal untuk masuk ke kolom tanggal pesanan pada tabel varian item, if new tanggal pesanan is null artinya kosong, tidak diinputkan oleh user, maka kita set new tanggal pesanan sama dengan tanggal sekarang null. Kita NF kan $, kita tambahkan delimiternya. Nah, untuk pada SQL ini yaitu create trigger, kita akan membuat trigger yang bernama yaitu tanggal pesanan. Untuk
Untuk before inject ini trigger akan dijalankan sebelum user menambahkan data ke tabel pesanan item. Nah, untuk isi dari triggernya yaitu if jika new tanggal data pada kolom tanggal pesanan 0 0 atau kosong tidak diinputkan user, maka kita set kita set tanggal pesanannya yaitu menjadi tanggal sekarang ketika user menginputkan tanggal itu. Lalu if untuk mengakhiri. Nah, untuk delimiter untuk menutup dari delimiternya. Lalu kita jalankan file SQL-nya. Nah, ini terdapat error pada line 5. Itu line 5. Bisa. Oh, sorry. Nah, bisa. Bisa. Oh, sorry. Maksudnya ini pada tabel pesanan ya. Nah, pada delimiter. Kita cek, kita copy dulu, kita cek trigger untuk mengecek apakah triggernya sudah dibuat atau belum. Nah, sudah 4 ada, yaitu yang terakhir tadi tanggal pesanan. Nah, ini sudah berhasil dibuat untuk tanggal otomatis pesanan. Lalu kita coba menjalankan untuk mengetes apakah bisa atau tidak. Lalu kita coba untuk men-set, menambahkan pesanan setting to pada tabel pesanan pada kolom ID user dengan value pada ID user pada value 2. Untuk menginputkan pesanan pada user ID-nya yang 2, lalu kita coba cek, lihat data yang telah kita tambahkan. Kita select bintang from pesanan dengan order by ID pesanan descending, yaitu paling akhir yang kita tambahkan tadi untuk menampilkan data paling akhir pada pesanan. Kita limit 1 untuk melihat yang terakhir. Nah, ini ID user yang telah kita tambahkan tadinya yaitu ID user 2. Nah, ini user 0. Nah, tanggal pesanan kan tadi kita tidak tambahkan. Nah, di sini otomatis yaitu sesuai tanggalnya, yaitu tanggal 11 bulan 3 tahun 2026. Nah, ini sudah sesuai, yaitu sudah. Baik, begitu saja video dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.